Ya, sahabat, salam jumpa. Kita kembali akan bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo atau IKUA. Bersama dengan Suara Sidoarjo menghadirkan program Dialog Sahabat Kita, ya. Dan kali ini bersama dengan Ibu Miming Merina Esos SHMM selaku Ketua IPMI Jawa Timur dan penyedia atau kader penggerak halal. Kita nanti akan berbicara tentang ayo memiliki NIP atau nomor induk berusaha dan menggunakan bahan makanan berlabel halal. Nah, kenapa kita sosialisasikan NIP atau nomor induk berusaha ini khususnya pada industri rumah, ya, baik itu dalam skala mikro maupun skala medium, ya. Karena memang untuk saat ini masih belum begitu banyak yang mengetahui begitu, ya. Nah, nanti seperti apa? Kita coba simak, ya, paparan dari Ibu Miming Merina. Untuk Anda sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin juga ingin bergabung, ya, ingin bertanya juga, bergabung melalui Zoom ini juga bisa, silakan, ya, atau bertanya secara langsung di 0318961514 atau WhatsApp 0811309109. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Miming. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik aja. Baik, ya, terima Sehat kasih selalu. Sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio kami, dia di Sidoarjo pagi hari ini. Ibu, kita ini kan berbicara tentang NIB atau nomor induk berusaha nih, ya. Iya, Sebelum betul. kita mengetahui secara detail definisi apa itu NIB, mungkin dijelaskan kenapa sih kita harus bicara soal NIB. Apakah memang saat ini masih belum banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang ini sehingga perlu gencar sosialisasi atau seperti apa? Monggo silakan, Bu. Ya, betul. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Jadi istilahnya kita punya nomor register. Jadi seperti KTP itu kan ada nomor KTP kita, Iya. yang tidak akan tertukar, dan ketika nomor KTP itu kita klik, ya, nomor kita itu kan akan muncul semua identitas kita. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi tapi kalau KTP kan untuk data kependudukan, tapi kalau nomor untuk berusaha ini itu ditujukan kepada data dari pelaku usaha. Dan data ini tidak hanya untuk usaha kuliner, fashion dan sebagainya, tapi juga untuk usaha jasa, misalkan punya spa, usaha klinik, bahkan termasuk mungkin barbershop, potong rambut, ya? Iya, termasuk di dalamnya. Tukang jahit baju. Iya, betul. Iya, jadi jasa juga dimasukkan ke dalamnya. Jadi nanti tujuannya dari nomor induk berusaha ini, pemerintah ingin jadi warganya, penduduk Indonesia ini ada data resmi. Selama ini kan data dari UKM itu terpotong-potong, tidak secara global total. Dengan adanya nomor induk berusaha, kita akan menjadi tertib datanya. Seperti halnya KTP, itu kan sudah tertib sangat, ya, jumlah penduduknya seperti apa, di mana tinggalnya. Nah, tujuan dari NIB juga seperti itu, sehingga jenis usahanya apa, namanya siapa, lokasinya di mana, jenisnya jasa atau produk kuliner atau produk fashion atau produk kerajinan, itu akan terregister. Oke. Seperti itu tujuannya. Baik. Sebenarnya ini wajib, ya, Bu, setiap usaha produk maupun jasa, apakah memang harus punya NIB ini atau bagaimana sih sebenarnya? Iya. Sifatnya? Sekarang ini pemerintah lagi mewajibkan sebenarnya. Seperti halnya kita wajib punya NPWP, wajib punya KTP. Itu kan tujuannya juga untuk memudahkan kita untuk mendapatkan akses pelatihan, permodalan, atau jaringan, atau pelatihan. Misalkan kita skalanya mikro, kecil, penghasilannya kecil dan belum
mendapatkan pelatihan yang lebih profesional. Nah, kita nanti akan diberi pelatihan-pelatihan itu. Jadi harapannya dengan memiliki NIB kita lebih mempunyai akses luas, mungkin tambahan modal, kemudian kita bisa jadi rekanan, istilahnya binaan ya, binaan dari dinas atau instansi, seperti itu. Jadi kita bisa dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis usaha kita. Oke, baik. Ini termasuk salah satu manfaat ketika kita mempunyai NIB sebenarnya, Bu. Iya, betul. Yaitu bisa mengakses secara luas, kemudian bisa jadi juga nanti ada tambahan modal, ya kan? Betul. Kemudian juga bisa jadi rekanan atau binaan perusahaan-perusahaan besar, kan gitu, betul. Ya, Bu. Mungkin manfaat apa lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai NIB ini? Ada nggak apa ini, Bu? Manfaatnya selain itu kita bisa menunjukkan kualitas dan kapasitas kita. Istilahnya ini loh saya sudah terdaftar, ini loh sudah resmi legalitasnya. Istilahnya kalau kita mau nyetir mobil itu saya pede, berani nyetir di jalan, tidak takut ditilang oleh polisi. Kenapa? Karena sudah punya SIM. Nah, maksudnya termasuk seperti itu. juga NIB ini. NIB itu maksudnya itu. Iya, SIM-nya pedagang ya. SIM-nya pedagang, produsen. Betul, ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kita juga ingin tahu dong caranya untuk bisa mendapatkan NIB ini seperti apa, Bu? Iya. Mengurus NIB ini sebetulnya sangat mudah ya. Pertama, tidak ada biaya. Gratis berarti ya? Gratis tis. Kemudian kita tidak perlu melibatkan banyak orang untuk meninjau, untuk istilahnya mendata, mengumpulkan berkas-berkas yang rumit. Tidak perlu mondar-mandir ke kelurahan, ke RT RW, ke instansi, membutuhkan waktu ya, waktu dan tenaga untuk mondar-mandirnya. Kenapa? Karena kita hanya bisa online ini, bisa lewat laptop, bisa lewat HP kita. Dengan catatan kita menyiapkan KTP. Ada syarat-syaratnya berarti ya? Iya, NPWP dan alamat email. Kalau KTP kan kita pasti punya ya. Kalau untuk NPWP biasanya menurut saya setiap pengusaha meskipun mikro kecil itu biasanya sebagian besar sih punya NPWP. Iya. Tapi kalaupun tidak punya, sekarang mengurus NPWP juga cepat ya. Gitu. Jadi mungkin 30 menit kita ke kantor pajak bisa, atau by online juga bisa sekarang ini. Nah, sehingga kita punya NPWP. Iya. Kalau misalnya ada syarat-syarat yang mungkin kayak ini nih, NPWP tadi nggak punya misalnya. Jadi ketiga syarat ini memang harus ada ketika kita mengurus NIB, ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya nggak punya satu, nggak punya ini, nggak bisa, iya, gitu ya Bu tidak ya. Bisa, ya. Harus punya ini ketiga-tiganya ini ya. KTP, NPWP dan email. Ya, makanya sekarang itu memang kita nggak bisa mengabaikan ya, karena sekarang teknologi informasi itu begitu gencar. Jadi mau nggak mau kita yang gaptek itu harus punya email. Ya, jadi itu kan bisa diantisipasi, bisa minta tolong ke anaknya atau kepada yang bisa membantu kita di bidang IT. Jadi syarat awal untuk NIB ya KTP, NPWP dan email pribadi. Oke, untuk wilayah Sidoarjo sendiri nih Bu, apakah memang NIB ini apakah sudah menyasar, maksud dalam arti sudah banyak
pengusaha atau mungkin produsen atau apalah itu ya, yang bergerak baik bidang barang maupun jasa, sudah mengetahui ini atau bagaimana Bu selama ini? Sebetulnya sejak awal diluncurkan ya kurang lebih 1 atau 2 tahun belakangan ini, itu kan karena begitu banyaknya prosedur, kemudian berkas-berkas, meja-meja yang harus dilewati oleh teman-teman UKM yang begitu rumit, istilahnya waktu, tenaga, biaya. Terus perizinan itu juga perlu waktu, mungkin sampai sekian bulan, sekian hari. Sementara kita sebagai pelaku UKM dituntut untuk punya legalitas, karena kalau tidak ada legalitas kita dianggap dianggap liar, dianggap betul, tidak fiktif, punya tidak punya izin edar dan sebagainya. Nah, mungkin keluhan kita ini tersampaikan kepada pemegang kebijakan. Akhirnya dibuat ringkes, memangkas birokrasi ya, memangkas sekian meja, waktu, tenaga, biaya, dibuatlah nomor induk berusaha ini. Selain itu juga bisa dikerjakan di rumah, kita sambil duduk manis megang HP kita, mungkin sekitar 15 menit kita bisa mendapatkan NIB. Jadi nanti nomor-nomor itu akan muncul. Kenapa email itu penting? Karena nanti pesan-pesan, passwordnya, kata kuncinya, kode-kode itu dikirimkan ke email kita. Itu kan artinya kita juga istilahnya pihak OSS atau pemerintah juga memberi keamanan ya, keamanan data-data kita, seperti itu. Jadi nanti ada panduan yang akan muncul di email kita, bagaimana cara mengisi, bagaimana masuk aplikasi. Dengan kata lain bahwa emailnya ini memang harus yang email-email resmi, bukan abal-abal ya Bu ya? Iya kan? Iya, karena resmi. Ini nanti akan berhubungan dengan semuanya. Kalau misalnya emailnya, kan kadang sekarang gampang lo bikin email ya Bu ya? Iya. Sekarang itu gampang bikin email, dengan kata lain email yang abal-abal, email yang apalah kayak gitu-gitu. Iya. Nah ini kalau bisa memang harus diminimalisir, kalau untuk hal-hal demikian harus pakai email yang resmi gitu kan? Iya, pakai email resmi dan jangan ganti-ganti. Iya, nah ya, ini. Jadi istilahnya misalkan saya Miming Merina punya email dan email itu terus yang akan kita pakai. Kenapa? Nanti suatu saat pihak OSS, pemerintah mengirimkan mungkin tentang pelatihan, akses permodalan, tender-tender, itu lewat email yang sudah kita catatkan di OSS terkait dengan nomor induk berusaha kita. Baik, jadi Bu, jangan lupa emailnya, jangan lupa pasportnya, karena harus memang kalau ada bisa pengumuman resmi dari didokumentasikan pemerintah, tapi betul, harus disembunyikan. Enggak semua orang bisa membaca. Nah, gini Bu, apakah memang semua jenis usaha itu bisa mendapatkan NIB ini, atau mungkin dari pihak OSS atau online single submission ini menentukan syarat-syarat tertentu? Dalam arti gini, kan ada usaha itu dalam skala kecil banget. Misalnya nih kita mungkin kecil ini saya kategorikan, misalnya pendapatannya hanya di bawah 1 juta per bulan kayak gitu. Oh ini nggak bisa kalau yang segini, yang bisa itu misalnya di atas kayak gitu. Atau tidak memandang semua itu, apapun jenis usaha, entah itu kecil keuntungan, entah apa bisa mendapatkan NIB. Ya. Gimana Bu? NIB ini diharapkan diberlakukan kepada semua pelaku UKM untuk skala mikro, menengah maupun skala massal, skala pabrikan. Tujuannya kan memang supaya terregister, tercatat semuanya,
di dalam database OSS yang dalam hal ini menjadi milik BKPM. Nah, tujuannya adalah mungkin juga terkait pajak ya, di data. Kemudian terkait juga tender-tender, kalau misalkan pemerintah kepengen bekerja sama dengan UKM, kan tinggal ngeklik aja karena datanya sudah ada. Selama ini mungkin tender-tender hanya dimiliki oleh segelintir kelompok, tapi dengan kita terregister, pemerintah bisa jadi kerjasama dengan UKM-UKM, misalkan butuh masker, nah kan tinggal ngeklik, itu kan muncul semua. Nah, jadi dengan kata lain tidak memandang berapa itu omset dan sebagainya ya, berapapun kelas industri, baik itu yang tadi mikro kecil sekecil sekali, itu tetap bisa berhak mendapatkan NIB. Iya betul, gitu ya, Bu, karena di aplikasinya itu kita memang ditanya secara detail. Jadi nanti terklasifikasi sendiri, terregister sendiri, kita ini termasuk mikro, menengah, atau skala besar, itu akan terdata sendiri secara otomatis. Karena di situ ada pertanyaannya, usahanya jenisnya apa, lokasinya di mana, kemudian jumlah karyawannya berapa, sudah ikut BPJS atau tidak, BPJS kesehatan atau BPJS ketenagakerjaan, kemudian penghasilan kita, terus aset awal, jadi betul-betul detail kelihatan di situ, seperti itu. Oke, baik. Untuk proses mendapatkan NIB itu sendiri sampai memakan berapa lama sih, Bu? Apakah mungkin hitungan hari-hari atau cukup pada saat kita mendaftar begitu, terus mengisi kolom-kolom yang disediakan gitu? Cukup singkat saja begitu, hanya segitu saja, atau harus menunggu proses-proses lagi? Gimana, Bu? Cukup saat itu juga. Misalnya kita ngeklik pakai HP atau laptop, fokus untuk mengerjakan, mungkin ya sekitar 15-20 menit sudah selesai. Kemudian kita harus ini ya, HP dan email itu betul-betul kita fokus pantau, karena kode kemudian password itu muncul lewat email. Jadi kita kayak ngobrol dengan email kita gitu. Jadi pesan-pesannya itu disampaikan ke email, kemudian kita tinggal ngeklik. Nanti di email akan menjawab bahwa proses Anda berhasil, mohon klik, terus muncul, terus di situ akan ditulis ini nomor NIB Anda, ini password Anda. Langsung seperti muncul itu, gitu ya, Bu, ya? Nanti kita print sendiri legalitasnya itu. Jadi seperti ijazah gitu, bentuk dari nomornya. Jadi kalau kita sudah mengisi dan terverifikasi, nanti akan ada balasan dari OSS dan itu dikirim via email gitu ya, Bu, betul. Ya? Oke. Baik. Nah, ini bisa dicoba sahabat ya, kalau misalnya Anda punya usaha baik itu dalam bentuk barang maupun jasa, silakan ya. Tadi Ibu Miming menyebutkan bahwa selama ini mungkin yang tahu itu hanya barang ya, Bu ya. Jasa itu kan jarang loh orang mencari legalitas untuk itu ya, jarang sekali kalau menurut saya. Nah, ini memang harus ada legalitasnya ya kan, Bu ya. Betul. Jadi ini bisa dimanfaatkan gitu kan untuk NIB ini. Baik. Nah, karena ini temanya ada dua, yaitu tentang menggunakan bahan makan berlabel halal. Iya, betul. Ini juga harus kita singgung juga ya, Bu ya. Kalau tadi kita sempat nyinggung tentang NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini menggunakan bahan makanan berlabel halal. Nah, selama ini apakah memang ada beberapa nih, mungkin produsen yang sengaja menggunakan bahan-bahan tanpa ada label halalnya atau bagaimana begitu, sehingga harus memang ini sifatnya kan mewajibkan label halal ya, Bu ya. Betul. Tapi masalahnya tuh sekarang ada beberapa produk yang mungkin masih nunggu proses gitu, tapi udah keluar barangnya, udah keluar di pasaran maksudnya. Itu gimana, Bu, Ibu menyikapi hal ini? Begini, awal-awal para pelaku UKM itu kan
edar dulu mungkin ya. Jadi dengan tujuan untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Tapi seiring perkembangan dinamika bisnis UKM, keinginan masyarakat atau pemakai bahan itu diharapkan adanya kehalalan. Jadi kadang kan teman-teman cuma nulis logo halal itu dibuat sendiri. Oh iya. Maksudnya dibuat sendiri tulisan halal gitu ya. Iya, nah, ada itu, loh yang itu ternyata tidak cukup sebetulnya. Jadi harus benar-benar dikeluarkan oleh instansi yang mengeluarkan MUI halal ya, Bu, ya? MUI khusus untuk yang halal itu. Ya, jadi ada logonya seperti itu. Jadi beberapa produk-produk UKM sekarang diharapkan ada NIB dan ada label halal. Nah, kalau misalkan warung seperti usaha saya, itu kan tidak mungkin nasi ada menu makanan nasi ayam geprek misalkan di atasnya ditulisi label halal gitu. Tidak seperti itu. Nah, saya pun ketika mengajukan bahwa usaha saya meskipun hanya warung mengajukan ke MUI supaya mendapatkan standar label halal, itu saya juga sama seperti OSS ini, kita memasukkan data-data. Jadi data-data itu kita kerjakan. Misalkan saya punya 10 menu, misalkan nasi ayam geprek, mie ayam geprek, nasi pecel, itu kita rinci. Jadi misalkan nasi ayam geprek, nasinya itu saya beri berasnya di mana, mereknya apa, label halalnya ada ndak, gitu. Terus kalaupun ada, berapa nomor label halal dari beras itu. Kemudian saya misalkan beli minyak gorengnya beli di mana, ada tanda halalnya atau tidak, berapa nomor register tanda halal dari minyak goreng itu kita sebutkan. Jadi kita sampaikan kepada pihak yang akan menerbitkan halal lewat online juga, Kemudian nanti dicek di sana, nanti akan muncul. Kemudian kita akan diberi label bahwa Warung Bilezat ini sudah terregister, sudah memakai produk-produk bahan baku, misalkan beras, kemudian minyak goreng, terus bumbu-bumbunya itu betul-betul halal. Jadi saya betul-betul menyantumkan bahwa warung saya memang memakai produk bahan baku yang sudah halal, ada tanda halalnya. Nah, sehingga nanti halal. Jadi sehingga nanti misalkan saya ikut tender nasi kotak gitu. Nah, Warung Bilezat itu sudah ada NIB dan label halalnya. Seperti itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa label halal ini tidak hanya pada makanan minuman ya, tapi juga kosmetik ya, Bu ya. Itu betul. Kan juga harus ada label halalnya ya. Jadi selama ini mungkin identik kan makanan minuman aja ya kan. Betul. Padahal ada produk lain yang juga harus ada label halalnya gitu. Dan apakah Bu, kalau boleh tahu saat ini untuk pelabelan atau sertifikasi halal ini kadang-kadang gimana ya? Tidak terlalu banyak ya, mungkin barang-barang atau makanan minuman atau mamin yang mencantumkan itu gitu loh. Kalau yang saya tahu itu hanya level-level yang perusahaan-perusahaan yang gede-gede kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang level-level mikro ini, apakah dirasa sangat sulit atau gimana sih untuk mendapatkan label halal itu? Iya. Memang label halal itu beberapa teman UKM menyatakan ada biaya yang harus dikeluarkan, bisa ada nilainya. Iya. Dan bagi pelaku UKM yang mikro kecil itu sangat berat, dirasa sangat berat. Nah, dengan adanya
program tersistem online ini, bisa jadi itu juga memangkas biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Jadi seperti saya ini warung, ya anggap aja saya skalanya mikro ya, karena warung yang tidak yang sangat besar. Saya juga terbantu adanya program ini. Saya kerjakan via online juga, memakai email saya dan terregister. Jadi saya benar-benar setelah saya mengisi semuanya data, memang juga agak rumit karena warung. Jadi saya benar-benar memberikan data-data detail tentang, jadi misalkan nasi ayam geprek itu kan bumbunya apa, saya tulis detail. Sampai gitu ya Bu? Sampai seperti itu. Jadi misalkan saya pakai minyak goreng A, PT apa, alamatnya di mana ya? Sampai karena gitu ya? Karena juga akan dicek gitu loh. Seperti itu. Misalkan pakai merica bubuk merek apa, sudah ada tanda halalnya tidak? Kalau ada, berapa nomor tanda halal dari merica bubuk ini, seperti itu. Aduh, itu ini padahal satu menu Bu ya? Iya. Kalau saya apalagi berapa menu? Coba dibayangkan Bu. Ini memang agak. Jadi memang sebelum kita mau masuk ke aplikasi untuk halal, itu kita kerjakan dulu semuanya. Misalkan saya hanya 10 menu misalkan, teman-teman lain misalkan bisa aja kan 20-30 menu. Itu dikerjakan semua, gitu, baru kita masuk ke aplikasinya itu. Sehingga sebetulnya cepat juga. Misalnya kalau cuma nasi ayam geprek dan es teh cukup. Itu akan cepat mungkin mengerjakannya. Tapi kalau teman-teman yang warungnya punya sekian menu, memang butuh waktu. Sebetulnya sama juga dengan kita mengurus NIB, bisa cepat, saat itu juga muncul. Oke, baik. Ya, sahabat, menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini, karena memang ini satu informasi baru buat kita semuanya. Apalagi Anda yang punya usaha rumahan ya, usaha rumahan dalam arti yang ingin mendapatkan manfaat dari NIB, nomor induk berusaha, silakan ya. Ini bisa dimanfaatkan sekarang juga. Baik, Ibu Miming, nanti kita akan kembali ya setelah beberapa spot berikut ini. Kan merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo gitu, kok putihan?
Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Ciris Alkaline Power.
Cheers Alkaline dan minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan Ibu Miming Merina, SSSAMM, Ketua EPMI Jawa Timur dan penyedia atau kader penggerak halal dalam dialog sahabat kita bersama dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya, tentang NIB, yaitu nomor induk berusaha dan menggunakan bahan makanan berlabel halal. Ya, Ibu Miming, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti langsung dijawab ya Bu, tapi kita breakdown satu-satu aja ya Bu ya, karena pertanyaannya banyak, jadi biar nanti nggak terlalu bingung. Nah, ini pertanyaan pertama dari melalui Twitter ya, @Syafina. Ibu, ketentuan dan kriteria usaha seperti apa yang wajib memiliki NIB? Apakah UMKM juga wajib memiliki NIB? Silakan Bu. Ya, tujuan daripada NIB nomor induk berusaha adalah untuk mencatatkan semua usaha skala UMKM. Jadi UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah, dan skala besar. Jadi intinya pemerintah berharap semua pelaku UKM, baik itu skala mikro, kecil, menengah, itu mencatatkan usahanya dengan harapan kita mendapat SIM atau identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atas usaha kita. Semua usaha, baik itu usaha perorangan, kemudian usaha kuliner, fashion, bahkan jasa, itu harus mencatatkan dan memiliki NIB. Kecuali untuk usaha migas, pertambangan, itu akan ada syarat-syarat khusus ya. Jadi selain NIB juga ada standarisasi khusus yang akan diberikan oleh pemerintah. Jadi harapan kita semua, saya juga sebagai pelaku maupun pendamping UKM, harapannya semua teman-teman harus memiliki NIB. Jadi wajib ya Bu ya? Wajib. Jadi UMKM NIB wajib. itu wajib, seperti halnya kita memiliki KTP, NPWP atau SIM. Nah, seperti itu. Oke, dan secara ngurusnya tadi gampang kok ya. Computerized harus online juga ya kan? Tadi nggak perlu datang ke mana-mana, kantor apa, cukup di depan gadget kita ya kan. Terus ketentuan kriteria apa yang wajib memiliki NIB? Jadi kriteria usaha seperti apa? Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa semua jenis usaha yang dimiliki oleh teman-teman pelaku UKM itu wajib didaftarkan. Oke, jadi nggak melihat apa kriteria tertentu, harus gini kah, atau apa? Enggak ya Bu ya? Enggak, ya maksudnya warung kecil monggo didaftarkan, yang memiliki spa, salon kecantikan, kemudian yang punya usaha jahit, servis HP, monggo didaftarkan. Oke, baik. Ini kalau yang jasa seperti buka les-lesan kayak gitu juga termasuk ya Bu? Menurut saya harusnya didaftarkan juga ya, karena kan ada organisasi induknya juga ya untuk les-lesan itu ya. Nanti kan bisa jadi kalau kita sudah pernah register, kita akan diajak gabung. Siapa tahu akan ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha les-lesan kita. Siapa tahu juga nanti akan ada permodalan khusus untuk
tempat kursus. Iya, betul. Maksudnya begitu adanya NIB itu. Jadi ada beberapa keuntungan-keuntungan yang selama ini mungkin kita belum tahu. Nah, kalau akan semakin tahu kalau kita memang sudah memiliki NIB gitu. Betul, ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian melalui Instagram ini ada dua penanya. Yang pertama dari @jj menanyakan, Bu, jika saya memiliki banyak usaha, apakah saya wajib mengurus satu NIB saja atau sebanyak usaha yang saya miliki? NIB itu harapannya usaha yang kuat ya. Maksudnya usaha kuat itu begini. Kadang-kadang kita tuh kan kepengenan gitu loh. Hari ini trennya masker, nah kita buat usaha masker. Tapi terus kalau sudah tidak jalan, selesai. Misalkan besok trennya jualan tas, nah kita ikut-ikutan tas. Maksudnya jangan yang temporary. Jadi usahakan cari yang betul-betul kuat di kita. Nah gitu. Misalkan saya ini warung itu yang utama. Tapi kan kadang-kadang saya juga ikutan jualan masker, kadang ikutan jualan hand sanitizer. Itu kan temporary gitu loh. Jadi enggak apa-apa didaftarkan, tapi usahakan itu usaha yang betul-betul kita fokus. Jangan yang karena temporary itu karena musiman ya Bu ya, itu. Musiman, jangan musiman. Misalkan hari ini musim buah mangga, kita jualan mangga. Besoknya kita nggak jualan lagi gitu. Ya, jadi daftarkan yang betul-betul usaha itu kita fokusi, kita tekuni. Hari ini sampai seterusnya, karena kan sifat dari NIB itu akan berlaku selamanya selama usaha itu kita tekuni. Nanti jangan sampai ketika kita di email akan ada pelatihan untuk bidang ini, tiba-tiba kita nggak usaha itu, eman juga. Iya, baik. Gitu. Jadi ini sebenarnya bisa mempunyai misalnya ini banyak usaha ya, misalnya lebih kita jelaskan misalnya 5 usaha misalnya. Nah dari dari 5 usaha ini, kalau misalnya memang itu sifatnya everlasting bukan temporary ya Bu ya, itu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, karena kan ada kolom-kolom sendiri, bidang apa, ada kolomnya sendiri, gitu loh. Maksudnya kita tidak secara khusus si A nggak boleh di yang lain, nggak, karena memang ada kolom-kolom untuk usaha, jenis usahanya. Oke, jadi nggak ada masalah ya Bu ya kalau punya banyak nomor NIB ya, kalau memang selama usaha itu memenuhi persyaratan dan sebagainya dan tadi bukan temporary dan betul-betul ditekuni. Oke, baik. Kemudian ini yang kedua dari @Fahri. Bu, saya sedang mengurus NIB usaha tetangga, jadi bukan miliknya sendiri, tapi milik tetangganya. Bagaimana ya Bu cara mudah mengurus NIB jika bukan milik pelaku sendiri? NIB itu kan nomor induk berusaha pribadi sebetulnya. Sama juga seperti kita KTP. Kan nggak mungkin KTP itu KTP tetangga. Iya. Atau SIM tetangga. Itu kan artinya harapannya itu identitas pribadi dari pemilik usaha itu. Kalau menguruskan, misalkan membantu untuk memasukkan lebih baik data solusinya tetangga, begitu boleh, ya. Tapi kalau punyanya tetangga diakui atas nama kita, itu nanti akan membuat kita jadi complicated, bingung. Misalkan ada nama A, usahanya bordir, tiba-tiba mohon hadir untuk pelatihan ini. Nah, kalau tidak atas nama itu kan jadi rancu ya, kita untuk mendatanya. Jadi kalau menjawab pertanyaan dari Mas Fahri ini, kalau misalnya itu milik tetangga atau bisa katakan saudara lah kayak gitu, lebih baik membantu untuk memasukkan data saja. Iya, kayak jangan gitu ya, Bu. mengatasnamakan diri untuk tetangga. Oke, jadi ini memang nomor induk berusaha tapi sifatnya private pribadi gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, terima kasih. Kemudian dari Erika yang ada di Jemundo, Bu, syarat dan tips memilih label makanan yang berlabel halal itu seperti apa ya? Syarat atau tips memilih label makanan yang berlabel halal.
Iya. Tips memilih label makanan berlabel Iya. halal. Kan ada logonya. Label, iya. Ngapain susah sih? Iya. Iya. Jadi misalkan misalkan minyak goreng, itu kan minyak goreng tuh macam-macam mereknya ya. Ya yang paling gampang ya cari aja yang ada logo halal yang dikeluarkan oleh MUI, seperti itu. Sekarang bahkan beras pun macam-macam mereknya, tapi ada sekian beras yang memang sudah ada label halal dari MUI. Jadi bahkan dulu kita yang namanya halal itu mesti terkait dengan minuman, makanan yang jadi gitu ya, masakan. Tapi sekarang beras terus gula merah itu juga ada label. Bahkan gula pasir itu sekarang sudah ada label halalnya. Kalau kepingin kita aman, cari yang seperti itu. Oke, jadi cukup gampang kok sebenarnya. Ada label halal ya, itu berarti sudah halal ya Bu ya. Betul. Selama ini memang ada nggak, misalnya belum mengurus label halal tapi produsen itu sudah ngasih label begitu? Ada kasus kayak gitu nggak Bu selama ini? Sebetulnya banyak ya. Saya lihat banyak. Iya. Mungkin untuk istilahnya begini. Mungkin maksudnya pelaku UKM itu pengen memberi info. Ini loh produk saya halal. Kan ada tulisannya Arab halal gitu ya, atau tulisan Indonesia halal gitu ya. Itu ditempelkan di produknya, di kemasannya. Maksudnya sih memang info. Hanya tapi itu tidak cukup. Hanya memberitahu saja sebenarnya gitu ya. Iya, itu tidak cukup karena yang memberi label halal itu ada lembaganya sendiri, ada syarat-syaratnya, ada form yang harus diisi. Berarti konsumen harus benar-benar tahu ya kan, label halal ini seperti apa kayak gitu ya? Iya. Makanya sekarang saya kan ini lagi berproses juga, meskipun saya warung yang masih skala kecil, itu nanti akan ada ya sama seperti sertifikat gitu, seperti ijazah gitu, sertifikat seukuran folio gitu. Itu nanti bisa ditempel di dinding atau di meja kasir. Biar untuk konsumennya tahu ya pembelinya. Jadi meyakinkan kepada konsumen saya, pembeli makanan saya, bahwa saya sudah tercatat dari sekitar standar halal, meskipun saya warungnya masih skala mikro. Itu kan kenyamanan. Tidak hanya saya, hai para pengunjung warung saya, makanan saya halal loh. Tidak cukup hanya seperti itu. Mungkin kalau yang Muslim, atribut Muslim, mereka percaya. Tapi kan tidak cukup itu juga, butuh benar-benar ada surat yang memang harus disampaikan, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Salsa yang ada di Geluran. Pertanyaannya, Bu, saya suka beli makanan itu dari marketplace luar negeri, ya. Nah, kira-kira bagaimana ya Bu membedakan makanan halal atau tidak dari segi bahannya kalau membeli makanan dari marketplace luar negeri? Nah, ini kan juga kadang-kadang kita agak susah ya membedakan gitu ya Bu ya, yang mana halal, mana yang belum, kayak gitu-gitu. Iya, betul. Biasanya kalau dari negara-negara Muslim ya, seperti Malaysia, Brunei, atau negara maju, kalau memang halal itu pasti memang akan ada ya, Bu, ya? register halal dari instansi mereka sendiri. Gitu. Bahkan saya punya teman Thailand itu kan mayoritas terbesar kan Buddha. Tapi mereka juga punya lembaga halal, lembaga halal seperti itu. Jadi sebetulnya kebutuhan untuk pernyataan halal itu penting. Nah, jadi baik untuk Muslim atau non Muslim ya. Jadi istilahnya terkait juga dengan kepercayaan, kesehatan, kemudian nilai lebih, terutama bagi yang Muslim. Kalau sudah ada label halal kan kita yakin aman, tidak was-was.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya yang terakhir dari Ibu Indah yang ada di Taman. Bu, bagaimana solusi jika pada awalnya kita punya bisnis atau usaha kuliner, kemudian kita beralih ke usaha jasa. Nah, bagaimana ini pengurusan NIB-nya? Apakah mengurus baru atau tetap yang lama? Karena kan beda usaha ya, Bu. Nah, kayak gitu. Gimana ini, Bu? Nah, itu tadi. Makanya NIB itu kan tujuannya kita enggak ganti-ganti. Jadi memang harus betul-betul. Jadi yang didaftarkan tuh usahakan yang fokus. Yang temporary ya kita berbisnis temporary aja, ngikuti viral. Maksudnya jangan yang begitu. Jangan gitu sedikit-sedikit kita daftarkan ke NIB. Tapi kasus atau case seperti ini kalau misalnya terjadi gitu, gimana ya Bu solusinya? Misalnya kita ini sudah bisnis warung makan nih misalnya, tapi ternyata mungkin tidak diterima pasar, kan bisa jadi toh. Misalnya kemudian sampai merugi terus tutup. Aduh, usaha apa lagi ya kita? Misalnya usaha ini aja deh, jasa apa kayak gitu. Kita beralih ke jasa yang sangat beda tentu dari makanan ke jasa. Nah, itu apakah memang harus mengurus NIB lagi atau gimana ya? Iya, boleh saja mengurus NIB lagi. Tadi sudah saya jelaskan kan akan ada poin-poin yang kita isi ya. Karena di situ kan kita pilih gitu loh, istilahnya si Ani bidang usahanya apa, terus penghasilannya sekian, itu kan akan ada datanya kan tetap beda meskipun nama kita sama ya betul. Jadi karena itu kan tujuannya untuk mencatatkan usaha ya seperti itu. Jadi nanti akan ada data-data pilihan choice yang kita isi, jenis usaha kita apa, kemudian kita penghasilannya berapa, kemudian ada karyawan berapa, itu akan ada poin-poin yang harus kita isi. Oke, baik Bu, kalau misalnya dari segi safety atau keamanan ya, apakah ini tidak rawan misalnya ada orang yang menyalahgunakan nomor NIB ini? Kalau misalnya memang ada yang menyalahgunakan, apakah memang ada sanksi tertentu yang mereka akan terima gitu Bu? Iya, sama halnya dengan ketika kita salah KTP, itu kan akan nomor KTP kita ternyata muncul foto orang lain misalkan. Ada kasus kemarin waktu vaksin itu ya, itu kan akhirnya diurus juga toh. Nah, NIB juga akan menjadi terregister dan akan ada sanksi-sanksi kalau misalkan tiba-tiba nyuri nomor register. Iya, siapa tahu kan dalam di prakteknya ternyata ada juga yang begitu ya Bu ya. Makanya kita juga istilahnya betul-betul hati-hati, betul-betul menyimpan passwordnya juga tidak sembarangan, supaya tidak ada yang mencuri tiba-tiba. Tapi selama ini mungkin Ibu pernah dengar nggak ada kasus? Belum ya. Selama ini belum ya. Semoga teman-teman betul-betul menyimpan password datanya. Mungkin gini Bu, karena mungkin karena cukup mudah gitu kan untuk mendapatkan NIB itu. Kan syarat tadi hanya 3, punya email, KTP sama NPWP gitu loh. Jadi siapa tahu nanti ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya ya sengaja memanfaatkan itu untuk hal-hal yang nggak benar gitu loh Bu. Ya kan? Baik Bu, yang terakhir mungkin sebagai penutup silakan. Nggak terasa udah jam 10 Bu. Udah jam 10. Ngobrolnya terlalu asik. Silakan Bu. Ya. Kepada teman-teman pelaku UKM, ini adalah saat yang tepat untuk mengurus NIB karena sudah tersistematis, computerized, kita tidak perlu kemana-mana, cukup menggunakan HP di depan kita, kita klik, kurang lebih sekitar 15-20 menit, NIB kita muncul, terregister, dan nomornya bisa menjadi legalitas usaha kita. Jadi ayo buruan ngurus NIB agar kita aman dan lancar dalam berusaha. Oh iya, tadi yang terakhir kelupaan ini.
mungkin ada link atau webnya apa NIB ini di mana ya Bu yang bisa kita buka untuk gitu. Buka link ya. Ini nah sebentar. Ya, jadi kita harus siapkan sebelum masuk. Ini ada laman oss.go.id. Oke. Ya. Oke. Jadi pesan saya, emailnya disiapkan, jangan ganti-ganti email. Kemudian ada nomor HP yang juga harus disiapkan, jangan ganti-ganti HP. Iya, nomor ya Bu ya. Kalau ganti HP nggak apa, tapi nomornya ya Bu ya. Iya. Maksud saya nomor HP-nya ya, karena akan terakses kepada email dan nomor HP kita. Oke, tadi berarti webnya ini oss.co.id ya Bu ya. Betul. Ya. Baik. Itu nanti akan ada panduannya ya. Kita betul-betul dipandu sampai keluar nomor NIB kita. Oke, baik. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, Ibu Miming terima kasih sudah memberikan informasi buat kita semuanya, khususnya UMKM Sidoarjo ya. Semoga sehat selalu semua. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.